see what I see? Halo, kembali lagi dengan saya Aryo Wahyudi. Kali ini saya akan kembali menceritakan kisah-kisah horor yang saya alami serta dari kumpulan-kumpulan cerita yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar saya. Pada kesempatan kali ini, lokasi berada di kompleks perumahan saya. Sebelum itu, saya gambarkan dulu lahan kompleks perumahan saya sekitar 1,5 hektar, akan tetapi hanya dibangun setengahnya saja. Berdiri sebanyak 54 unit dan 1 musola, serta ada 30 unit yang sudah dihuni. Dulu sebelum perumahan ini dibangun, saya memang tinggal di lahan ini. Lalu dijual karena milik kakak dari ayah saya, dibeli oleh developer, dan dibuat perumahan. Sebelum adanya perumahan ini, saya tidak pernah merasakan suatu hal yang janggal. Apalagi kisah-kisah yang membuat saya cukup merinding. Namun, setelah dibangunnya perumahan ini, banyak kisah-kisah yang membuat bulu kuduk saya merinding. Saya mulai dari teror ketukan tembok kamar mandi. Murni pengalaman saya pada waktu itu, saya sedang mandi dan mendengar suara ketukan dari sebelah rumah saya. Memang setiap rumah itu berhimpitan dengan rumah yang lain, atau bisa disebut couple. Jadi saya bisa mendengar dengan jelas ketukan-ketukan dari sebelah rumah. Saya pikir itu hanya suara orang yang sedang membersihkan lantai kamar mandi. Cukup positif kedengarannya. Namun, lama-kelamaan banyak tetangga yang juga mengalami hal yang sama. Akan tetapi, mereka menganggapnya adalah seperti orang memaku pada dinding. Loncat ke kejadian ibu saya. Beliau bercerita bahwa pada malam Jumat Kliwon, dia sedang sendiri di rumah dan saya posisinya lagi di Jakarta. Beliau mandi pada sore hari dan mendengar ada ketukan dari kamar mandi sebelah. Untuk menghilangkan rasa takut, ibu saya menantang suara itu. Beliau berkata seperti ini, "Saya gak takut. Saya lebih lama tinggal di sini. Akan tetapi suara itu lebih kencang dan membuat ibu saya ketakutan." Selesai mandi, ibu saya keluar dari rumah dan melihat kondisi rumah sebelah kami. Ternyata penghuninya memang sedang tidak ada di rumah. Lalu siapakah tadi? Hal ini juga membuat setiap tetangga saling tuduh-menuduh, karena membuat kegaduhan setiap malam hari. Memang kejadian teror ini tak menentu datangnya. Bisa maghrib, bahkan dini hari.
Selain itu, di pojokan dari kompleks kami dibangun sebuah pembuangan sampah, memang dikhususkan untuk penghuni dari perumahan saya. Tempatnya memang cukup angker. Kadang kalau saya membuang sampah ke situ, saya merasakan suhu yang berbeda, terasa lebih hangat dan panas. Terdapat pohon aren yang berdiri di situ, tidak cukup tinggi, tapi cukup membuat saya merasakan bahwa ada aura mencekam di situ. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya berinisial C. Dia sedang membuang sampah pada sore hari mendekati maghrib. Dia membawa satu full kantong kresek sampah dan dia sedang memegang uang karena dia disuruh untuk ke warung membeli sesuatu. Ketika sampai di tempat pembuangan sampah, dia salah membuang bawaannya. Yang dia buang adalah uang yang dia pegang, bukan sampah yang harusnya dia buang, dan dia terbirit-birit lari karena sesuatu hal. Yang dia ceritakan bahwa ada sekelebat kain putih terbang dari tempat sampah itu ke atas. Lalu tubuhnya kaku, sangat susah untuk berlari dan susah untuk berpikir sehingga dia salah membuang yang seharusnya apa yang dia buang. Tak lama kemudian, dia memberanikan diri untuk mengambil uangnya dan membuang sampah yang ada di tangan. Ada juga tetangga saya yang lain, inisial Y. Pada pukul 8 malam, setelah dia menjemput istrinya dari tempat kerja, dia masuk kompleks perumahan dari arah sawah dan dia melihat banaspati atau sering disebut dengan bola api. Dia melihat ada dua sosok bola api yang terbang dari arah tempat sampah ke tengah-tengah kompleks perumahan. Awalnya waktu pertama dia melihat, dia cukup kaget. Tapi dia mengkonfirmasi hal ini kepada istrinya yang duduk di belakang. "Mah, lihat itu enggak?" "Iya Pak, lihat." Kita diemin aja. Mungkin karena mereka berdua takut, mereka diam akan hal ini dan baru menceritakan setelah beberapa waktu kemudian. Banyak teror yang dialami oleh tetangga-tetangga saya di kompleks perumahan ini. Bahkan ada ketua RW yang merasakan hal yang sama. Istri dari ketua RW ini melihat adanya sosok kuntilanak yang sedang memeluk pohon pepaya. Bajunya bukan berwarna putih, namun berwarna merah jambu. Tetapi di sama beliau hanya dihiraukan saja. Tak lama kemudian ada video yang heboh dari rumah blok B tengah karena mereka memasang CCTV. Mereka menangkap ada sosok yang tertangkap oleh kamera pengintai tersebut. Adanya sosok putih yang transparan berjalan menyelusuri dari rumah ke rumah dan menembus tembok. Awalnya kami tidak percaya dengan hal itu. Setelah kami konfirmasi kepada pemilik rumah, ternyata memang benar. Itu CCTV dari rumah mereka. Awalnya kami ragu. Mungkin ini hanya biasan cahaya yang tertangkap kamera. Tetapi kenapa biasan ini berjalan? Dan akhirnya cukup heboh satu kampung karena
adanya video tersebut. Hal yang paling baru dirasakan oleh ayah saya. Ayah saya pulang dari pasar pukul 5 pagi dan di dekat kompleks kami ada pohon rambutan yang sebenarnya juga ditanam oleh ayah saya. Akan tetapi ketika di dekat pohon rambutan itu, ayah saya terasa seperti ada yang mendorong. Jadi saya gambarkan bahwa di dekat pohon rambutan itu adalah jalan setapak selebar satu mobil dan sebelah satunya adalah selokan dan sisi lainnya adalah sawah. Tinggi dari setapak itu adalah setinggi paha orang dewasa. Ayah saya menceritakan apa yang dia rasakan pada pagi hari itu, tentang perasaan apa yang seperti ingin didorong oleh sesuatu hal yang tak kasat mata. Lalu pada pukul 8 pagi ada motor yang terjatuh ke arah sawah. Ada 2 orang di situ, 1 anak-anak dan 1 remaja. Tanpa pikir panjang, saya langsung menolong mereka. Untung saja sawah dalam kondisi kering dan mereka tidak mengalami luka yang serius. Hanya bengkak-bengkak saja. Dan saya tolong, saya naikkan motornya. Saya tanya rumahnya di mana, ternyata tetangga kampung kami. Saya tanyai nomor telepon orang tuanya dan untung saja mereka ingat. Lalu kami telepon orang tuanya untuk menjemputnya. Karena kejadian itu saya kembali teringat cerita ayah saya. Entah ada hubungannya atau enggak, tapi kenapa terjadi begitu terkaitnya antara cerita ayah saya dengan kejadian ini. Wallahu alam. Banyak teror yang terjadi di kampung saya, akan tetapi oleh warga sekitar sini kami hanya menghiraukan saja. Karena bagi kami makhluk gaib itu ada dan kami menyadari bahwa kami memang hidup berdampingan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan dari kompleks perumahan saya. Sekian, terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.